Selamat berjumpa lagi kawan-kawan para pembelajar metode penelitian, khususnya dalam proses pengolahan data hasil penelitian. Kali ini saya menyiapkan sebuah modul belajar atau sebuah serial modul belajar mengenai statistics for research. Tujuan modul ini adalah memberikan tuntunan, memberikan keterampilan dasar bagaimana kita menata data hasil penelitian kita untuk kemudian dapat diolah dengan peralatan statistika dalam pengujian statistik yang kita rencanakan. Kami akan menjelaskan bagaimana pengolahan data dengan software statistik Sam Amos seperti yang banyak digunakan oleh para mahasiswa baik S1, S2, S3 dalam pengolahan data-data statistiknya untuk pengujian statistik seperti pengujian hipotesis. Hari ini modul yang pertama ini adalah modul mengenai penataan data. Modul ini penting karena sekalipun menata data itu pekerjaan yang simple, tetapi kalau kita tidak tahu caranya, maka berbagai fasilitas yang tersedia terlewatkan begitu saja. Seperti apa? Banyak laporan penelitian kalau kita baca baik di S1, S2 maupun S3, biasanya persamaan statistik disajikan dalam kode atau huruf-huruf singkat. Bahkan yang paling singkat adalah menggunakan huruf X1, X2, X3, Y1, Y2, dan nanti makna X1, X2, X3 atau Y1, Y2 dan seterusnya ditulis secara terpisah dalam naskah dengan dibubuhi kata keterangan. Jadi setelah ada persamaan Y1 sama dengan beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 S3 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya dikasih keterangan Y1 sama dengan apa, misalnya kinerja penjualan, X1 sama dengan kualitas produk, X2 sama dengan dan seterusnya. Padahal bila kita menggunakan software seperti SPSS, sebenarnya sudah bisa kita menatanya dengan baik pada waktu penyiapan data. Bagaimana caranya? Mari kita belajar, mari saya tunjukkan caranya. Baik, semoga bahan belajar ini berguna untuk para pembelajar semuanya. Baiklah kawan-kawan semuanya, para pembelajar statistik for research, khususnya yang saat ini sedang belajar structural equation modeling atau Sam Amos bersama saya. Langkah apa yang pertama harus kita siapkan? Seperti saya sampaikan adalah yang pertama kita siapkan dulu data kita. Jadi setelah kita mendapatkan jawaban kuesioner dari responden, maka langkah terbaik adalah mari kita menyiapkan lembar data kita di dalam SPSS.
Jadi kita membuka software SPSS dan kita siapkan lembar data. Begitu kita membuka lembar atau lembar kerja SPSS, maka kita akan dapatkan, ya, lihat di sini di paling bawah ada satu namanya variable view, tempat kita menyiapkan variabel-variabel penelitian kita. Sedangkan satu lagi adalah data view. Ini tempat kita mengisi variabel-variabel kita di sini. Nah, yang kita perlukan pertama adalah menyiapkan dulu variable view. Nah, seperti yang saya katakan kali lalu, supaya data kita tersimpan dengan baik, dan bila kita ada pengurangan atau penambahan data, mudah kita identifikasi yang dikurangi siapa, yang ditambahkan siapa. Maka sebaiknya kita mulai yang pertama adalah kita tulis nomor respondennya. Boleh kasih no resp, ya, dengan label ini adalah nomor responden. Oke, yang kedua tentu kita beri nama. Nah, tentu nama pasti bukanlah sebuah angka, karena itu kita beri perintah string. Oke. Baik, nama ya kita tinggal di sini nama responden. Lalu misalnya kita ingin tulis jenis kelamin, ya, genmin. Ya, kita tulis jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin itu ada pria dan wanita, nah mari kita isi di sini lembaran menu yang disebut values di sini. Klik di ujung ini, klik. Nah, boleh kita isi satu pria, add, lalu isi lagi dua, ya, wanita, add. Oke, dan di-oke-kan. Ya. Oke. Tapi mungkin kita ingin merubahnya karena kita teliti di salon kecantikan, lalu kita mau nambahkan satu, nomor 3 adalah waria. Oke, kita tambahkan. Nah, ini. Jadi sekarang kita ada 3, ya. Oke. Lalu yang berikutnya mungkin kita ingin tulis lokasi kerja. Sorry ya. Ya, lokasi ya, lokasi. Oke. Kita beri di sini lokasi kerja. Oke. Oh ya, ini nomor tentu tanpa desimal. Jenis kelamin dia hanya 1, 2, 3 tanpa desimal. Lokasi pun demikian. Nah, kita kasih apa yang mau kita berikan. 1, misalnya lokasi kerja di kota provinsi. Add, lalu 2 di kota kabupaten. Ya, atau ibu kota kabupaten. Ya, add. Oke, ini mau kita revisi, boleh kita tulis ibu kota kabupaten change. Ya, oke kan, sudah. Setelah itu boleh kita tulis variabel-variabelnya. Mungkin ada yang menggunakan dengan kode. Contohnya membuat mengenai kemampuan inovasi. Lalu membuat variabelnya misalnya boleh huruf besar. Ya. Innovcap, Innovation Capability 1. Innovcap 2. Innovcap 3. Ya, ini tentu hanya sebuah kode ya sesungguhnya. Nah, keterangannya di sini.
label ini sebaiknya kita gunakan untuk kita manfaatkan dan kita isi dengan ya makna dari ini. Ya, misalnya kita tulis ini, innovation capability 1 adalah apa? Kita tulis kemampuan mengembangkan ide baru. Oke. Kemampuan ya, lalu kemampuan desain fitur baru. Ya. Kemudian kita katakan kemampuan menghasilkan produk yang first to the market. Ya, atau udah first to the world. Ya, first to the world product. Misalnya demikian. Jadi sekarang kita lihat kita sudah memiliki variabel ya dengan labelnya. Oke, lalu berikutnya boleh sekarang kita isi datanya. Nah, data ini tentu tergantung pada hasil responden yang kita hasil jawaban dari responden kita. Boleh kita kasih dulu nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 katakan atau 7. Oke. Namanya yang di sini Anton. Yang berikut Adin. Berikut mungkin Bibi. Lalu Bui. Satur, Catur, Cantia, lalu satu lagi Dia. Oke, jenis kelamin ya, ini tadi wanita 2, ya wanita 2. Kita lihat boleh kita value label supaya angka toh ya Adin 1, Baby 2, Boy 1, Catur, Cynthia 2, Dea 2. Oke, lokasinya di mana? Wah, ini kerja di ibu kota provinsi. Ini misalnya. Nah, di sini tinggal kita isi jawaban respondennya. Misalnya responden menjawab dengan angka 8, 9, 8. Nah, kita lihat kok ada angka koma, padahal jawaban responden tidak pakai koma. Udah, mari kita setel lagi di sini. Ya, jadi kita lihat ini ada koma, padahal kita tahu isian isian responden kita tidak menggunakan angka pecahan ya. Mari kita revisi ini. Oke, ini sama ya. Oke. Baik. Mari kita lihat data berikutnya ya, 898 misalnya ini 78788. Ini tadi salah ya. Tambah 5, 6, 4. Ini 7, 8, 6. Sesuai jawaban responden. 8, 8, 8. 3, 6, 5. 5, 6, 4. Oke, katakan ini adalah jawaban responden. Nah, jadi dengan menyiapkan seperti ini, apa keuntungan yang kita dapatkan? Pada waktu kita mengolah data-data deskriptif kita, data-data inferensial kita akan lihat nama-nama variabel ini
sudah dikonversi ke dalam labelnya. Ini masih lumayan kita nulis InnovCup 1, InnovCup 2, InnovCup 3. Bisa kita bayangkan itu adalah innovation capability. Walaupun mungkin suka. Tapi coba misalnya ditulis X1, X2, X3. Wah, ini kan agak sukar kita maknai. Oleh karena itu, cara kita yang baik adalah siapkan label ini tadi. Sehingga nanti kalau kita mengolah data, pasti akan keluar labelnya. Baik, sekarang mari kita coba memanfaatkan tadi label-label yang sudah kita tulis di masing-masing variabel, terutama pada saat kita pengolahan data. Maka kita akan bayangkan nanti akan keluar nama variabelnya. Lebih tepatnya adalah akan muncul label dari variabelnya. Ya, labelnya seperti ini, kemampuan mengembangkan ide baru, kemampuan desain fitur baru dan seterusnya. Nah, kita harapkan nanti yang keluar adalah ini, bukan ini, sehingga kita langsung bisa memahami apa yang sedang kita hadapi, ya. Nah, mari kita kembali coba kita menganalisis, ya. Boleh kita lihat tadi data kita ini, kita analisis, ya, deskriptif statistik, distribusi frekuensi, ya. Nah, ini mula-mula belum ada, variabel masih di sini. Nah, kita boleh pilih satu-satu, ya. Ini kita pilih kedua, ketiga. Lalu kita mau display frekuensinya dan seterusnya, kita okekan, klik. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, tidak lagi keluar nama variabel tadi, tapi langsung ini ya, kemampuan mengembangkan ide baru, kemampuan desain fitur baru dan seterusnya. Ya, jadi kita langsung paham ya. Daripada kita hanya tulis X1 ya, mana tadi X1, X2, X3 dan kita repot-repot menulis lagi di bawah tabel keterangan X1 adalah ini, X2 adalah ini. Tapi kalau sudah seperti ini ya tidak perlu lagi kita menulis keterangan ya. Jadi saya rasa itulah yang bisa kita manfaatkan dengan menyiapkan data secara baik ya sejak dini waktu kita mengelola data-data penelitian kita. Ya. Tadi kita melihat bahwa kita sudah membuat grouping, ada yang di ibu kota provinsi, kabupaten atau pria dan wanita. Ini tentu nanti akan menjadi penting. Misalnya pada saat kita menganalisis ya statistik-statistik rumit termasuk AMOS dan kita ingin melihat apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita, atau kita katakan apakah ada variasi dalam jawaban dari responden pria dan wanita. Ya tentu akan mudah sekali karena kita sudah ada groupingnya. Jadi ada value yang dipakai untuk membuat grouping dari data kita. Jadi kawan-kawan semuanya, walaupun ini sederhana, kadang diabaikan. Ya, mengapa? Dalam pelatihan saya dengan para mahasiswa S2, banyak yang belum tahu cara mengelola data seperti ini. Ya, bahkan hanya sekadar X1, X2, X3 dan seterusnya. Tidak ada label-label seperti ini sehingga nanti menyulitkan ya. Nah, oleh karena itu saya katakan walaupun ini simple tapi baik untuk awal ya kita belajar mengolah data statistik untuk penulisan skripsi, tesis atau disertasi kita. Baik, saya rasa itu yang kita pahami untuk bagian pertama ini. Mudah-mudahan berguna ya untuk kawan-kawan semuanya. Baik,
mari kita lanjutkan ya, mari kita aplikasikan statistik atau teknik-teknik pengelolaan data ini agar pengolahan datanya bisa menjadi lebih mudah, lebih baik.